Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Minasan genki desu ka? Apa kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4. Bagian pertama, judulnya Chichi wa Spotsu ga suki desu. Apa sih yang akan kita pelajari? Coba kita lihat. Mite kangaimashou. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ada gambar atau foto keluarga ya. Foto keluarga. Lalu gambar yang kedua ada foto atau selfie berbarengan dengan teman. Nah, dari gambar ini apa yang dapat kalian tangkap atau pahami dan materi apa yang akan kita pelajari kalau dilihat dari gambar ini? Ya, kita di sini akan belajar materi yang berhubungan dengan keluarga dan teman. Materi apa sih? Atau apa ya yang kita akan pelajari? Coba kita lihat. Kore wa chichi desu. Siapa orang terdekat bagimu? Seperti apa orang tersebut? Mari kita belajar mengutarakannya dalam bahasa Jepang. Nah, kita akan belajar mengenai keluarga. Sebelum itu kita harus tahu anggota keluarga kita atau anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Coba kita lihat atau sebutkan anggota keluarga kita. Pertama di sini ada ayah. Ayah itu cici ya. Cici. Lalu yang kedua ada kakak laki-laki atau dalam bahasa Jepang ani. Yang ketiga, ada kakak perempuan. Kakak perempuan atau ane. Ane. Lalu ada yang keempat, ada ibu. Ibu itu haha. Yang kelima, ada sofu. Sofu itu kakek ya, kakek. Yang keenam, ada nenek. Nenek itu sobo. Lalu yang ketujuh, ada adik laki-laki, ototo. Yang kedelapan, yang terakhir, ada adik perempuan, imoto. Nah, ini anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Coba kita dengarkan audionya ya. 1. 父。父です。これは父です。2. 兄。兄です。これは兄です。3. 姉。姉です。これは姉です。4. 母。母です。これは母です。5. 祖父。祖父です。これは祖父です。6. 祖母。祖母です。これは祖母です。7. 弟。弟です。これは弟です。8. 妹。妹です。これは妹です。 Nah, tadi kita sudah menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Nah, selain anggota keluarga, siapa saja atau orang yang paling dekat dengan kamu itu siapa? Ya, teman ya. Yang kalian sering bercakap-cakap atau berinteraksi setiap hari itu teman. Teman dalam bahasa Jepang itu tomodachi. Tomodachi. Coba kita dengarkan ya. 9. 友達。友達です。これは友達です。
Nah, tadi sudah kita menyebutkan anggota keluarga dan teman dalam bahasa Jepang. Selanjutnya di sini ada tugas yang pertama, Nihongo de iimashou. Coba tebak siapa, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Di sini ada nomor 1 orang yang melahirkanmu. Siapa orang yang melahirkanmu? Lalu sebutkan dalam bahasa Jepang. Yang kedua, ada anggota yang lebih muda darimu. Yang ketiga, ada ayah orang tuamu. Itu siapa? Yang keempat, anggota keluarga yang setiap hari bekerja di luar. Dan yang kelima, orang yang menolongmu saat kesulitan. Ini untuk yang nomor 5 itu boleh siapapun yang menurut kamu yang sering menolongmu saat kesulitan. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Nah, selain anggota keluarga, di sini kita akan menyebutkan kata sifat atau karakter dalam bahasa Jepang. Nah, sifat apa saja atau karakternya? Nah, ini ada yang ke-1 itu baik hati. Baik hati itu yasashi. Lalu yang kedua ada keren. Keren itu kakoi. Lalu yang ketiga ada tegas. Tegas kibishi. Kibishi. Yang keempat ada cantik. Cantik kirei. Kirei. Lalu yang kelima ada pendiam. Pendiam shizuka. Shizuka. Shizuka kalau dalam suasana bisa berarti hening ya. Lalu yang keenam ada lucu atau manis. Lucu dalam penampilan ya. Kawaii. Yang ketujuh ada ceria. Ceria akarui. Akarui. Nah, mari kita dengarkan audionya. 1. 優しい。優しいです。兄は優しいです。2. かっこいい。かっこいいです。兄はかっこいいです。3. 厳しい。厳しいです。姉は厳しいです。4. きれい。きれいです。姉はきれいです。5. 静か。静かです。姉は静かです。6. かわいい。かわいいです。妹はかわいいです。7. 明るい。明るいです。妹は明るいです。Nah, tadi sudah menyebutkan karakter atau kata sifat dalam bahasa Jepang. Selanjutnya apa? Nah, ini ada tugas yang kedua. Seperti tugas yang pertama, Nihongo de hanashimashou. Bagaimana sifatnya? Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada selalu semangat dan berpikir positif. Itu sifat seperti apa? Yang kedua, tidak begitu banyak bicara. Yang ketiga, sifat atau ciri khas yang dapat dilihat. Yang keempat, sifat atau ciri khas yang diketahui bila mengenal dengan baik. Nah, ini boleh pilih salah satu ya. Yang kelima, sifat atau ciri khas teman baikmu. Nah, ini coba menurut penilaian dirimu. Lalu yang keenam, pendapat orang lain tentang dirimu. Ini boleh kalian tanyakan pada teman kalian atau anggota keluarga kalian. Kalian tuh sifatnya seperti apa? Lalu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang.
masuk ke materi yang kedua, itu penyebutan pola kalimat ya. Itu pola bagaimana sifat anggota keluarga atau temanmu. Mari kita jelaskan dan tanyakan, dan bagaimana sifat anggota keluarga temanmu yang lain. Di sini kita akan belajar menyebutkan sifat anggota keluarga dan sifat teman. Begitu pula dengan anggota keluarga temanmu. Nah, kita masuk ke Hanashimashou 1. Ayo kita berlatih mengucapkan. Kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada titik-titik wa, titik-titik des. Di sini pada kolam kosong yang pertama itu sebutkan anggota keluarganya, kemudian wa, kemudian karakter atau sifatnya diakhiri dengan des. Ini untuk menyebutkan karakter atau sifat anggota keluarganya. Contoh, haha wa kirei desu. Haha, di sini ibu ya. Itu dimasukkan ke sini. Haha. Kemudian kirei desu. Kirei itu cantik, orang yang cantik. Masukkan ke sini. Contoh yang lain kita buat, coba. Imoto wa kawaii desu. Imoto adik perempuan, wa kawaii desu. Manis atau lucu. Kemudian anggota keluarga yang lain, misalnya sobo wa kibishii desu. Sobo itu nenek ya. Sobo wa kibishii desu. Tegas, orangnya tegas. Selain anggota keluarga, bisa juga untuk menyebutkan teman ya. Misalnya tomodachi wa kirei desu. Tomodachi teman, wa kirei cantik. Atau langsung menyebutkan nama juga tidak apa-apa. Misalnya Anissa-san, jangan lupa ketika menyebutkan nama harus diakhiri dengan san. Anissa-san wa kirei, jangan kirei. Shizuka desu. Shizuka ya. Anissa-san wa shizuka desu. Anissa orang yang, Shizuka apa? Ya, pendiam. Nah, itu contoh pola kalimat penyebutan karakter dari seseorang, karakter anggota keluarga atau teman. Lalu kita masuk ke Hanashimashou yang kedua ya, atau tanya jawab. Di sini ada seseorang yang memperkenalkan anggota keluarganya sambil menunjuk foto. Apa yang disebutkannya? Kore wa dare desu ka? Kore wa dare desu ka? Ini siapa? Kore artinya ini, lalu dare artinya siapa? Bisa dilihat di bawah ya. Terus dia menjawab, haha desu, ini ibu. Haha, ibu ya. Lalu kemudian dia menjawab lagi, membalasnya, so desu ka, kirei desu ne. So desu ka, sungguh benarkah? Kirei desu ne. Kirei, cantik ya. Yang ini bisa diganti dengan karakter atau sifat yang lain ya. Untuk ini hanya bisa diganti dengan karakter yang bisa dilihat. Misalnya kirei, kakoi, atau kawaii. Jadi untuk yasashi dan yang lain-lain yang tidak bisa dilihat itu tidak bisa dimasukkan ke pola kalimat yang ini. Coba kita dengarkan contoh audionya. これは誰ですか？母です。そうですか。綺麗ですね。Nah, lanjut. Nah, sini ada tugas yang ketiga, tugas mendengarkan audio. Sini ada dua orang bercakap-cakap sambil melihat foto keluarga. Siapa yang dibicarakan?
dan apa kesan pertama melihat foto tersebut. Dan terjemahkan audio tersebut dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita dengarkan audio yang pertama. 1、これは誰ですか？母です。そうですか。綺麗ですね。 Nah, coba dari audio tadi. Apa yang kalian tangkap? Coba kita sebutkan lagi ya. Tadi seorang siswa bilang, "Kore wa dare desu ka?" Siapa ini? Dia jawab, "Haha desu." Ibu ya, "Haha desu." Kore wa haha desu. Terus dia menjawab lagi, "So desu ka? Kirei desu ne." So desu ka? Benarkah? Kirei desu ne? Cantik ya. Nah, kalian tadi cakap-cakap tadi tulis ke dalam bahasa Indonesianya ya. Boleh atau tulis ibu, kemudian cantik. Nah, sisanya ada 3 audio yang lain, kalian dengarkan dan terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke tanya jawab yang kedua. Hanashimashou yang kedua. Ini situasinya sama seperti yang tadi. Namun apa sih yang membuat berbeda? Kita coba lihat. Sini ada kore wa haha desu. Sama ya? Beda. Kalau yang tadi kan kore wa dare desu ka, kalau ini kita langsung menjelaskan kore wa haha desu. Ini ibu saya. Terus dia si laki-laki menjawab, "Kirei desu ne." Cantik ya. Kirei desu ne. Lalu dia bertanya, "Donna hito desu ka?" Donna hito desu ka? Orangnya seperti apa? Donna itu bagaimana? Hito desu ka? Orangnya bagaimana? Donna itu seperti apa atau bagaimana? Kemudian si perempuannya menjawab, "Yasashi desu." Baik hati. Nah, pertanyaan untuk donna hito desu ka itu bertanya mengenai karakter atau sifat orang yang ditunjuknya ya, atau orang yang diperkenalkannya. Kalau tadi kan hanya karakter yang dilihat saja. Kalau ini karakter langsung dari orang tersebut. Nah, selanjutnya tugas yang terakhir, sama seperti tugas yang sebelumnya, kalian mendengarkan audio. Seseorang sedang memperkenalkan keluarga dengan memperlihatkan foto. Sama ya situasinya seperti audio sebelumnya. Nah, di sini siapa yang dibicarakan dan bagaimana sifat atau ciri khasnya. Kalau yang tadi kan sifat atau karakter yang terlihat saja. Kalau yang ini itu karakter atau sifat yang emang dimiliki. Di sini tuliskan anggota keluarganya dan bagaimana sifatnya. Contoh kita dengarkan yang pertama. 1、これは兄です。そうですか。かっこいいですね。どんな人ですか？優しいですよ。そうですか。 Nah, apa yang kalian tangkap dari audio tadi? Coba kita ucapkan sekali lagi. Kore wa ani desu. Ini kakak laki-laki saya. So desu ka? Kakkoi desu ne. Benarkah kakkoi? Keren ya. Terus dia bertanya, donna hito desu ka? Orangnya bagaimana? Terus satu lagi menjawab, yasashi desu. Yasashi, baik hati ya. Nah, kalian tuliskan ani, kakak. Tadi dibilang kakkoi, kemudian yasashi. Kakak saya keren dan baik hati.
atau kalau boleh kalian tulis langsung percakapannya dalam bahasa Indonesia boleh. Tugasnya ini ada sisa 3 audio, kemudian kalian tuliskan seperti yang sudah ibu ucapkan. Nah, itu materi bab 4 bagian 1. Pembelajarannya sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita masuk ke refleksi materi pembelajarannya. Nah, di sini ada kosakata atau pola kalimat yang harus kalian pahami. Boleh kalian lihat lagi kosakata sebelumnya, kemudian kalian temukan maksud dari kosakata tersebut. Nah, materi pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu untuk tugas. Dan materi yang ada di PPT kalian tulis di buku catatan, kemudian fotokan dan upload di tugas di GCR. Upload di bagian tugas di GCR ya. Jika sudah selesai, pertemuannya sampai di sini dulu. Bila ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.